Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemim Penel Tuna Wawonasa di saat ini, dan saudara-saudara, ibu bapa, sebagai pemirsa, pendengar yang berada dimanapun, ketika saat ini kita akan merenungkan bagian firman di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 hingga ayat 7. Maka mari memohon Roh Kudus menuntun dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersukacita ketika Engkau masih beri kami satu kesempatan untuk boleh belajar lagi firman-Mu di saat ini. Memohon kami pengertian hikmat yang daripada-Mu, supaya ketika firman kami baca, kami dengar, bahkan renungkan, ada motivasi tersendiri yang membaharui hidup kerohanian kami untuk tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki, khususnya belajar dari firman di saat ini. Maka biarlah Roh Kudus bekerja, terberkatilah kami yang akan merenungkan firman bersama. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, untuk saat ini perenungan kita di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7 yang tertulis begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian bacaan firman kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara-saudara, kalau kita yang sudah berkeluarga, kita sebagai orang tua, misalnya entahkah mama papa atau oma opa yang punya anak usia masih baru memulai belajar bajalan bicara. Nah ketika baru memulai untuk bajalan atau masih perlu semua hal yang dibutuhkan sebagai seorang anak di usia entahkah 1 tahun atau lebih, pasti kalau misalnya orang mau ajar dorang, misalnya mau berjalan, mau bajalan, bukan cuma 1 kali. Pasti pemberian diri kita sebagai entahkah mama papa, oma opa atau siapapun sebagai orang tua yang diberikan tanggung jawab, orang akan meluangkan waktu semaksimal mungkin sampai tuh anak bisa berjalan, dan bahkan bukan cuma berjalan, ketika pun dia mulai bicara sampai dia bisa berbicara untuk usia anak yang entahkah 1 tahun atau lebih yang baru memulai semuanya. Mau berjalan, mau belajar berjalan atau mau berbicara. Orang akan meluangkan waktu semaksimal mungkin. Nyana coba kureking. Biar abis itu kata, susah ke belakang, semua rasa ada sebagai orang tua, lelah fisik, tapi semua terbayar lunas ketika orang lihat tuh anak-anak, cucu boleh berjalan, bahkan boleh bicara. Ada rasa senang, sukacita, kebanggaan yang pasti luar biasa. Yang pertama-tama tentu orang sebagai orang tua yang merasakan. Nah seperti itu juga lah seharusnya ketika orang sebagai orang tua misalnya memberi pengajaran untuk generasi kita yang belum memahami bagaimana atau tentang iman kepercayaan kita, atau ketika mereka semakin menambah wawasan pemikiran soal hidup kerohanian yang hidup taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis menurut para ahli Alkitab oleh Musa, yang tujuannya untuk memberi pengertian pemahaman kepada generasi baru yang ketika mereka keluar dari tanah Mesir, generasi awal 40 tahun perjalanan di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan, generasi yang pertama ini sudah meninggal. Jadi Ulangan ditulis, bahkan dimintakan untuk dibacakan sebagaimana bacaan firman saat ini, dibicarakan di setiap waktu, mau memberi pemahaman untuk generasi yang baru yang akan masuk tanah perjanjian, seperti apa sejarah latar belakang mereka sebagai satu bangsa, satu kesatuan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah perenungan kita yang kita renungkan saat ini memberi motivasi sebagaimana kata dari Musa sebagai penulis, bahwa apa?
ketika memberi pengajaran kepada keturunan atau orang sendiri pun sebagai pribadi untuk mengingatkan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Berarti ada orang yang mengasihi Tuhan tidak segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, dan tidak dengan segenap kekuatan. Bacaan ini memotivasi saya dan saudara untuk apa? Mungkin ada di dalam hidup kita orang memahami, apalagi misalnya sebagai pelayan khusus, melakukan yang Tuhan mau. Tapi seharusnya firman bukan hanya ketika orang baca, orang renungkan dalam persekutuan beribadah di gereja, di kolom, di UPK Bipra, tapi firman itu berbuah lewat sikap perilaku hidup kita. Itu yang paling utama. Nah, pengajaran yang dimaksudkan Musa bukan hanya sekedar ketika dengar, tapi harus ada buah, ada hasil yang dalam bacaan kita dicatat mengajar secara berulang-ulang di saat dan membicarakannya di saat duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, bahkan saat bangun. Jadi di semua saat, di semua kesempatan. Tapi jujur kalau orang akui, orang seringkali kalau bilang mau beribadah, apalagi ketika di jam ibadah, kung ada orang siaran yang orang suka, sering orang lalai di ibadah. Jadi alasan untuk misalnya, aduh kurang sehat, kalau penatua atau siapa dia akan panggil, aduh lagi kurang sehat kok ini, nona perlu nak sedap badan. Padahal antara nuba uni itu siaran yang orang suka. Pasti orang pernah mengalami yang seperti itu. Nah, bagaimana orang mau mengajar orang anak cucu keturunan untuk hal-hal yang positif, yang menambah wawasan di wawasan dalam iman Kristiani, kekristenan mereka yang seharusnya berdampak di pergaulan, berdampak di perilaku, sikap, sedang kita tidak mampu memberi contoh seperti itu. Untuk beribadah, belum yang lain-lain. Jaga mulut, jaga kelakuan, untuk tidak saling menyakiti. Nah, dari bacaan firman ini mari belajar, saudara-saudaraku, bahwa orang semua masih dalam proses belajar selama orang masih hidup. Nanti proses belajar itu sudah selesai kalau orang tutup mata kunci tangan. Semua selesai. Jadi jangan berpikir proses belajar cuma tuh anak-anak muda atau anak-anak di bawah umur kalau orang seorang tua. Sampai menutup mata baru proses belajar itu selesai. Jadi proses belajar memampukan saya dan saudara merubah semua hal. Belajar untuk lebih menguasai diri berdasarkan iman yang meyakini Tuhan itu sebagai Tuhan yang torang kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Torang belajar dengan situasi sekarang. Kalau ajaran sesat sudah begitu marak. Di sini mau dilihat sebagaimana dengan pemahaman iman kita. Apakah ajaran-ajaran yang torang rupa sekarang yang marak. Soal Kristen progresif. Belum lagi soal pemahaman tentang teologi kemakmuran. Belum lagi soal ajaran-ajaran lain yang kalau torang tidak mampu atau bahkan tidak mengetahui dasar-dasar ajaran kekristenan secara sungguh, orang pasti akan tak ikut, terpengaruh. Nah, bagaimana nanti orang mau mengajar anak cucu kita sedangkan orang pun tidak punya dasar yang kuat. Nah, mari saudara-saudaraku, orang dengan bacaan firman ini memotivasi diri bahwa ketika masih dalam proses belajar, belajarlah yang secara sungguh menurut kata firman, bukan menurut kataku, pikiranku, perasaanku. Karena ketika orang berdasarkan firman Tuhan, itu ya dan amin. Kalau berdasarkan pikiran perasaanku, maka tentu ikut tongpe mau. Nah, tentu tidak, atau akan ada hal-hal yang pasti orang akan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena merasa diri benar. Biasanya orang sulit sekali untuk mengakui kesalahan bahkan kelemahan kita. Tapi semoga dengan perenungan firman ini orang boleh belajar untuk koreksi diri sekaligus motivasi diri bahwa ketika masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, proses hidup ini kita jadikan sebagai satu proses untuk belajar dengan semua hal termasuk dalam iman. Untuk tentu saat orang sudah selesai dengan proses hidup, pelajaran di dunia, orang meninggalkan buah-buah yang pertama akan dipetik oleh keturunan kita, anak cucu kita. Biarlah firman ini jadi motivasi bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu, kami sadar bahwa kami begitu lemah dalam soal iman percaya kepadamu.
karena kedagingan lebih sering menguasai. Tetapi hanya oleh kuasa Roh Kudus kami pasti akan dimampukan. Maka biarlah Roh Kudus bekerja, firman ini menjadi berkat untuk kami dalam proses hidup, belajar dengan hal apapun, termasuk secara khusus soal iman, untuk tetap akan setia bahkan semakin sungguh dalam iman kepadamu Tuhan. Mampukan kami dari firman ini untuk memotivasi diri, sekaligus mengoreksi hidup pribadi masing-masing untuk berdampak luas dalam keluarga, bahkan persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara sapaan berkat edisi di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.